Administrasi Publik C. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang etika profesi perangkat desa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Pratama, NPM akhir 187. Saya Lilin Rahmawati dengan NPM akhir 195. Saya Aini Nailo dengan NPM akhir 172. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai etika profesi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Pratama dengan NPM akhir 187 dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Aini Nailo Prastiawati dengan NPM akhir 172. Perkenalkan nama saya Lilin Rahmawati dengan NPM akhir 195. Baik, untuk yang pertama, penjelasan mengenai definisi etika profesi. Etika profesi adalah aturan moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku dan tanggung jawab individu dalam suatu bidang pekerjaan atau profesi. Jadi, etika profesi berperan sebagai pedoman bagi para pekerja dalam bersikap di lingkungan pekerjaan. Seberapa penting etika profesi dalam administrasi publik? Etika profesi penting untuk pelayanan publik karena membangun kepercayaan masyarakat, menjaga integritas sistem, menjamin kualitas pelayanan, memastikan kepatuhan hukum, dan menguatkan tanggung jawab sosial profesional. Selanjutnya, profesi bendahara perangkat desa. Bendahara pada perangkat desa adalah individu yang mengelola keuangan desa, mencatat penerimaan dan pengeluaran dana, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai aturan yang berlaku. Prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip yang paling utama dari profesional etik adalah rasa tanggung jawab pada setiap pelaku profesi. Jadi, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan, tapi juga hasil serta kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari profesi yang dijalani terhadap masyarakat secara luas. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan juga wajib dijunjung tinggi oleh setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut akan menghindarkan seseorang untuk melakukan diskriminasi terhadap pihak tertentu saat bertugas. Yang ketiga, integritas moral. Integritas moral merujuk pada kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang. Dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum. Dan yang terakhir, prinsip otonomi. Kode etik dalam sebuah profesi juga memberikan wewenang bagi individu terkait pekerjaan. Jadi ada pakem-pakem khusus yang bisa menjadi pedoman bagi profesi tertentu untuk melakukan atau menolak suatu pekerjaan tanpa menyalahi prinsip yang seharusnya. Selanjutnya, sebelum kelompok kami melakukan wawancara, kami telah membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Antara lain, yang pertama, bagaimana penerapan transparansi pada pengelolaan keuangan desa? Apakah ada kegiatan seperti rapat terbuka dan sebagainya? Kedua, bagaimana Anda menghadapi potensi konflik kepentingan antara tugas resmi Anda sebagai perangkat desa dan kepentingan pribadi? Yang ketiga, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap keputusan yang Anda buat sebagai perangkat desa didasarkan pada prinsip etika dan integritas. Yang keempat, seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya etika administrasi pada perangkat desa. Dan yang kelima, bagaimana Anda menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa melalui penerapan prinsip-prinsip etika administrasi publik. Next. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat mengambil kesimpulan yang pertama, etika profesi perangkat desa menuntut integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus berkomitmen untuk bertindak secara transparan dalam semua kegiatan administratif dan keuangan. Yang kedua, sebagai bagian dari pemerintahan lokal, perangkat desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dengan adil, tanpa pandang bulu, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Etika profesi mereka menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dan yang ketiga, etika profesi perangkat desa juga menekankan pentingnya keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk warga desa, instansi pemerintah, dan pihak swasta. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya kerjasama yang harmonis dalam pembangunan dan pelayanan publik. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih etika profesi itu? Etika profesi adalah aturan moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku dan tanggung jawab individu dalam suatu pekerjaan atau profesi. Etika profesi penting untuk pelayanan publik karena untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga integritas sistem, menjamin fasilitas pelayanan, memastikan kepatuhan hukum, dan menguatkan tanggung jawab profesional. Apa itu bendahara pada perangkat desa? Bendahara pada perangkat desa merupakan suatu individu yang mengelola keuangan, mencatat pengeluaran dan penerimaan dana, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Watching cityscapes turn to dust. Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in your baby, tell me what. Got the music in your baby, tell me what. You've been locked in there forever and you just can't say goodbye. Sebelumnya perkenalkan kami dari UPN Veteran Jawa Timur. Tujuan kami sini untuk mewawancarai Bapak terkait etika profesi. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Prayitno. Jabatan saya di desa sebagai Kawat Keuangan Desa Gador, Bendahara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke wawancaranya. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana penerapan transparansi pada pengelolaan keuangan desa. Apakah mungkin ada kegiatan seperti rapat terbuka dan sebagainya? Iya, setiap tahun minimal kami mengadakan rapat 1 kali itu untuk membuat rancangan APBDes. APBDes itu anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu APBDes berdasarkan dari RKP atau yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. RKP itu tahunan, APBDes juga tahunan. Dan RKP itu dasarnya dari RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang itu berdasarkan dari visi dan misi kepala desa terpilih atau sebelum mengadakan pemilihan kepala desa, beliau Bapak Kepala Desa punya visi dan misi yang akhirnya dituangkan dalam RPJMDes. Dan untuk transparansi kami selalu menyediakan papan informasi berupa papan informasi yang kami undangkan di lokasi-lokasi tempat umum, ada di depan balai desa, ada di pasar, ada di perempatan yang semua masyarakat bisa mengakses, bisa membacanya secara langsung. Dan untuk pertanggungjawabannya pun demikian juga, itu akan kami tampilkan dalam papan informasi yang setiap saat, setiap waktu masyarakat semua bisa mengakses dan bisa membacanya secara langsung.
Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menghadapi potensi konflik kepentingan antara tugas resmi Bapak sebagai perangkat desa dengan kepentingan pribadi? Kami selalu mengutamakan untuk kepentingan desa, karena kami punya tanggung jawab, karena kami punya tugas dan kewajiban selaku perangkat desa, yaitu melayani masyarakat yang ada di desa. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat sebagai perangkat desa didasarkan pada prinsip etika dan integritas? Kami selalu mempertimbangkan norma-norma di masyarakat yang ada dan tidak melanggar norma-norma agama, dan harus mematuhi peraturan yang diberlakukan atau yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, seberapa penting dan seberapa berpengaruhnya etika administrasi bagi perangkat desa? Sangat berpengaruh dan sangat penting, karena pelayanan di desa berprinsip pada etika administrasi. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan desa melalui penerapan prinsip-prinsip etika administrasi publik? Kami menjaga transparansi, akuntabilitas, dan melaksanakan tanggung jawab serta tupoksi dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan. Mungkin Bapak ada harapan-harapan untuk desa ini depannya? Ya, kami berharap desa akan semakin maju, semakin jaya, dan aturan-aturan dari pemerintah pusat juga bisa terlaksana dengan baik, bisa kami selaku desa bisa memenuhi kewajiban kami, dan juga hak dan kewajiban bisa terlaksana semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mungkin kalau ada yang dipertanyakan, bisa ditanyakan pada kesempatan lain, pada kesempatan yang akan datang yang lain. Etika profesi perangkat desa menuntut adanya integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka harus berkomitmen untuk bertindak secara transparan dalam melakukan kegiatan administratif maupun keuangan, serta menjauhi konflik kepentingan yang dapat menyebabkan kredibilitas mereka terganggu. Sebagai bagian dari pemerintah lokal, perangkat desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dengan adil, tanpa pandang bulu, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Etika profesi, mereka menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Etika profesi perangkat desa juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk warga desa, instansi pemerintah, dan pihak swasta. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya kerjasama yang harmonis dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. See you. Bye-bye.